Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Ada satu pertanyaan lagi dari Yeonjung yang membuat dirinya sedikit khawatir, yaitu bisakah mereka menangani seseorang seperti Chung Myun jika muncul di antara para bajak laut? Tidak bisa dipungkiri, Chung Myun memang menyebalkan dan selalu membuat onar. Tapi di saat-saat genting, hanya ialah sosok yang paling bisa diandalkan. Tentu saja setiap anggota Lima Pedang memahami hal tersebut. Tapi Baekjun yakin bahwa pimpinan sekte telah memikirkan segalanya. Lalu ia pun bertanya kepada Yisul bagaimana menurutnya. Dan Yisul hanya menjawab perintah pimpinan sekte harus diikuti. Lalu Jogul pun berusaha untuk menyampaikan pendapatnya, tapi Baekjun meminta Jogul untuk diam. Ya, itu semua karena biasanya apa yang keluar dari mulut Jogul hanyalah omong kosong. Yeonjung bahkan sampai menariknya agar tidak berkomentar apapun. Dan Jogul pun berkata, "Ayolah senior, kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Aku adalah Jogul, hewan buas dari Gunung Hua." Dan Yeonjung langsung menanggapinya, hewan buas dari Gunung Hua adalah Baek. Lalu Jogul berkata, kau benar juga, tapi senior, biarkan aku berbicara. Karena Jogul terus saja memohon, pada akhirnya Baekjun pun membiarkannya. Baiklah, tapi lihat saja jika apa yang kau katakan hanyalah omong kosong. Lalu Jogul pun mulai mengutarakan pendapatnya, yaitu kenapa kalian semua memikirkan hal yang tidak berguna. Apakah menurut kalian semua Chung Myun akan berhenti jika seseorang memerintahkannya untuk berhenti? Jika dipikir-pikir, apa yang dikatakan Jogul ada benarnya. Chung Myun biasanya tidak peduli dengan apapun ataupun siapapun yang berusaha untuk menghentikannya. Tapi Tang Soso memiliki pemikiran yang berbeda. Ia pun menanggapinya, apa yang dikatakan senior Jogul memang benar. Tapi apakah menurut kalian pimpinan sekte juga tidak memahami sifat Chung Myun yang seperti itu? Oleh sebab itulah sampai dengan saat ini pimpinan sekte masih menolak permohonan Chung Myun. Bisa dikatakan ini adalah pertarungan perisai dan juga tombak terbaik Gunung Hua. Apakah pada akhirnya pimpinan sekte akan luluh dan ataukah tetap pada pendiriannya? Tapi yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan segalanya, karena dalam waktu dekat mereka akan mulai menjalankan misi. Beberapa waktu setelahnya, tepatnya di depan makam Chung Jin, Chung Myun mulai mengeluh. Ya, itu semua karena pada akhirnya pimpinan sekte tetap berada pada pendiriannya. Tentu saja itu membuat Chung Myun kesal. Ia bahkan sampai berkata kepada Chung Jin, "Bagaimana menurutmu?" Dan tentu saja mayat tidak berbicara, dan itu malah membuat Chung Myun lebih kesal lagi. Tapi sejujurnya, jika Chung Jin bisa berkomentar, ia pasti berkata, "Itu salahmu sendiri senior, karena setiap orang tahu bagaimanakah sikapmu." Nah, di sini Chung Myun mulai berpikir apakah yang harus ia lakukan. Memang bisa dikatakan Chung Myun adalah leluhur dari Hyun Jong, tapi saat ini Hyun Jong adalah pimpinan sektenya. Dan setelah berpikir sejenak, akhirnya Chung Myun pun memutuskan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Ia pun mulai kembali ke ruangannya dan mencari sesuatu di dalam kotak penyimpanannya. Tapi sesuatu tersebut tidak ada di sana. Dan saat Chung Myun masih sibuk mencari barangnya,
terdengar suara dari seseorang. Apakah kau mencari ini? Ternyata itu adalah Baekjun dengan anggota 5 pedang lainnya. Ya, sontak tentu saja membuat Chung Myun sedikit terkejut dan memang benar. Itulah barang yang sedang dicari oleh Chung Myun. Baju serba hitam yang biasanya ia gunakan sebagai alat penyamaran. Melihat ekspresi Chung Myun, Jogul pun tertawa sambil berkata, "Lihatlah, bukankah apa yang aku katakan benar?" Jogul nampak begitu bangga karena mereka mengikuti apa yang dipikirkan oleh Chung Myun dan bahkan Yeonjung mulai memujinya. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Chung Myun kesal karena ini pertama kalinya selama hidupnya ada orang-orang yang berani menyentuh barang miliknya. Lalu Baekjun pun kembali berkata, "Chung Myun, bukankah pimpinan sekte sudah mengatakan bahwa kau tidak boleh ikut serta?" Tapi nampaknya Chung Myun masih tidak bisa menerima perintah tersebut. Lalu ia pun berkata, "Senior, ayolah, kau paling tahu bahwa aku sangat dibutuhkan dalam misi ini. Jadi tolong bantu aku untuk meyakinkan pimpinan sekte agar bisa ikut serta di dalam misi ini." Tapi nampaknya Baekjun dan anggota 5 pedang lainnya masih tetap berada pada pendirian mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan sekte. Bahkan Baekjun sampai menegaskan, "Jikalau aku sampai kehilangan nyawa karena tidak mengajakmu, maka aku tidak akan pernah menyesalinya." Dan satu persatu para murid pun mendukung Baekjun, entah itu Yeonjung, Yisul, Tang Soso, atau bahkan Jogul. Mereka menegaskan bahwa Chung Myun harus mengikuti perintah pimpinan sekte apapun itu. Sejujurnya ini adalah hal baru bagi Chung Myun. Bagaimana bisa ia yang jelas-jelas adalah leluhur mereka juga pendekar pedang bunga plum diperlakukan seperti ini dan bahkan dibentak oleh anak-anak kecil. Tapi Chung Myun juga tidak bisa berbuat banyak karena saat ini ia bukan lagi pendekar bunga plum melainkan murid Chun termuda. Dan sebelum meninggalkan Chung Myun, Baekjun pun kembali berkata, "Ingatlah Chung Myun, aku sudah memperingatimu. Jika tiba-tiba kau mengikuti kami, maka kami akan kembali ke Gunung Hua dan memulangkanmu. Dan jika kau sampai pergi seorang diri, maka aku akan memberikan nasihat kepada pimpinan sekte agar mengurungmu di dalam gua pertobatan selama 1 tahun." Mendengar apa yang dikatakan oleh Baekjun tentu saja membuat Chung Myun shock. Ia pun berkata, "Senior, apakah kau yakin?" Nah, sebenarnya memang sulit bagi Baekjun dan yang lainnya untuk meninggalkan Chung Myun. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kali menjalankan misi, hampir seluruh misi tersebut diselesaikan oleh Chung Myun. Tapi tentu saja hal seperti ini tidak boleh sering terjadi karena jika demikian mereka nantinya akan selalu bergantung kepada Chung Myun. Dan untuk mengatasi ketergantungan tersebut, Baekjun dan yang lainnya berusaha untuk mandiri dan menyelesaikan masalah tanpa bantuan Chung Myun sedikit pun. Itulah kenapa mereka sangat yakin dengan keputusan yang dibuat oleh pimpinan sekte. Mendengar perkataan tersebut, Chung Myun hanya terdiam. Ia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dan pada akhirnya 5 pedang pun meninggalkan Chung Myun seorang diri. Tentu saja itu membuat Chung Myun sedikit shock karena nampaknya anak-anak sudah mulai dewasa dan berani menekannya. Memang kalau dipikir-pikir, pimpinan sekte selanjutnya adalah Baekjun lalu Yeonjung, yang artinya sampai kapanpun
Chumyun tidak bisa membantah mereka, mengingat mereka nantinya akan menjadi pimpinan sekte. Di sisi lain, Baekjun dan yang lainnya pun mulai berpamitan kepada pimpinan sekte dan berjanji akan menjalankan misi sebaik mungkin. Nah, ini adalah kombinasi yang sempurna dari sudut pandang pimpinan sekte. Baekjun, Yisul, Tang Soso, Yeonjung, Jogul, dan bahkan Hayeon masih ikut serta. Tapi entah kenapa formasi tersebut masih tidak terlihat sempurna karena Chumyun tidak ikut serta. Nah, karena pimpinan sekte sudah membulatkan tekadnya dan tidak mengikut sertakan Chumyun, pada akhirnya mau tidak mau pimpinan sekte tetap melepas kepergian Baekjun dan yang lainnya. Namun ada satu pesan penting, jika masalah menjadi lebih besar dan membahayakan, pimpinan sekte meminta agar mereka tidak terlibat dan langsung kembali ke Gunung Hua. Setelah mendapatkan beberapa wejangan, pada akhirnya Baekjun dan murid-murid lainnya pun mulai meninggalkan Gunung Hua. Tapi tentu saja awalnya Baekjun masih merasa gugup karena ini adalah misi pertamanya tanpa kehadiran Chumyun. Lalu seseorang pun berkata, "Tapi senior, apakah kau yakin Chumyun hanya akan tinggal diam dan tidak mengikuti kita?" Tentu saja jika itu benar-benar terjadi, mereka hanya perlu kembali dan memulangkan Chumyun. Dan kini petualangan 5 pedang plus Hayeon pun dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.